Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dear Adi. Di Dear Adi ini saya ingin membacakan surat ya yang masuk di Facebook. Surat ini berasal dari Anton di Salatiga. Oke ya, Mas Anton ya, terima kasih suratnya. Ikuti terus tayangan berikut ini. Ya, ini surat dari Anton di Salatiga. Ini tentang bos yang suka marah-marah. Oke ya. Dear Adi, saya punya atasan bos yang suka marah-marah. Kadang-kadang marah-marahnya juga karena masalah lain, bukan karena masalah saya, tetapi bos selalu melimpahkan masalahnya dengan saya. Kadang-kadang mengkait-kaitkan kekurangan-kekurangan saya. Nah, sikap saya yang saya ambil harus bagaimana ya Mas Adi? Terima kasih atas jawabannya. Oke ya, terima kasih Mas Anton dari Salatiga. Ini memang kebanyakan, tapi nggak semua bos itu suka marah-marah ya. Ada beberapa yang baik atau mengelola emosi atau marahnya itu secara baik juga. Artinya yang baik itu artinya sudah bisa membedakan saatnya marah dan saatnya tidak. Tapi ada juga bos yang kurang baik pengelolaan manajemen perasaannya ya, emosinya. Jadi saat marah dia marah, nggak marah pun juga terbawa marah, kadang seperti itu ya. Kadang-kadang terbawa oleh suasana emosi yang lain juga, situasi yang lain, dia dibawa ke tempat kerja bisa juga ya. Nah, ini kita berikan ya acuan di poin bos itu sendiri ya. Bos kadang marah ada sebabnya ya. Sebab yang pertama mungkin permasalahan yang bersangkutan ya, misalnya karyawan atau Mas Anton sendiri ada salah ya, walaupun di surat saya baca nggak terkait dengan saya, tapi ini bisa pemicu juga ya, masalah kesalahan yang 2 hari 3 hari atau 1 minggu masih terpending di bos dan dia masih ingat-ingat terus. Nah, ini bisa juga ya, satu poin. Kemudian poin yang lain ya, bos memang ada permasalahan di tempat lain yang perlu terselesaikan dan tersurahkan ya di kantor yang sama yang ada Mas Antonnya. Nah, ini juga bisa ya, memang terlihat tidak profesional ya, tempat lain tapi masuk di kantor yang lain lagi ya. Tapi itulah yang namanya juga bos, hak suka-suka dia ya. Kemudian yang lain lagi, dia memang kapasitas pengelolaan dirinya kurang ya, jadi apapun dia memang kurang untuk mengelola emosi perasaannya, senang, suka, sedih, marah, belum bisa optimal ya. Tapi ini kembali lagi ke Mas Anton ya, si bos adalah sebagai objek ya, artinya apapun dia atau apapun seperti apa ya, ini hanya cerita latar belakang kita yang kita miliki. Nanti tergantung Mas Antonnya mensikapinya, apakah memang ini penting ataukah ya sudah, keseharian bos kan juga marah, jadi wajar kalau saya dimarahin dan nggak apa-apa, asal saya tetap survive di situ dan saya tetap mengerjakan sesuatu yang menjadi acuan SOP saya seperti apa. Nah, ini bagus ya. Tapi kalau memang itu membuat Mas Anton stres dan sebagainya, memang perlu diperhatikan apakah memang harus pindah kerja atau mungkin harus memang ada diskusi tertentu. Diskusi tertentu gimana ya? Kan Anda sebagai karyawan, artinya ada saatnya diskusi dengan si bos. Kenapa ini selalu marah? Kenapa harus dilimpahkan ke saya? Ya, sebelum melompat untuk resign lah, intinya seperti itu. Tapi Anda juga nggak harus ini ya, mentak-mentak si bos ya, mentang-mentang sudah hampir resign dan mendekati resign, Anda harus menghormati sebaik-baiknya si bos, bukan karena dia bos, tapi karena orang lain ya, orang menghormati orang lain, ini penting ya. Jadi Anda tidak terkena blacklist kesalahan karena yang Anda buat sendiri. Dan kalau memang resignlah baik-baik. Jadi bukan resign dengan meninggalkan masalah atau marah-marahan dengan bos selama Anda ya. Nah, ini penting. Oke ya, Mas Anton ya, semoga ini membantu saya, membantu Anda dalam memecahkan masalah. Oke ya, terima kasih. Yang lainnya ditunggu juga surat-suratnya lewat Facebook boleh, lewat email juga boleh. Oke ya, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.